Alhamdulillahil aliyyil azim al-kabiril muta'al dzil azamati wal kibriyai wal jalal wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mutafarrid bisifatil kamal wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala sahbi wal al. Para pendengar rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kami sampaikan tentang kandungan global ayat kursi. Berikut ini akan kami sampaikan penjelasan tentang bukti-bukti tauhid dan dalil-dalilnya yang agung melalui petunjuk-petunjuk ayat yang penuh berkah ini, yang merupakan ayat yang paling agung dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menetapkan dan menyebutkan bukti-bukti tauhid. Ayat yang penuh berkah ini diawali dengan kalimat tauhid, kalimat yang kekal. Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Ini merupakan kalimat yang agung, bahkan kalimat yang sangat agung, yang dengannya tegak bumi dan langit, karenanya diciptakan seluruh makhluk. Dengannya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab, karenanya timbangan-timbangan dipasang dan catatan-catatan amal dibentangkan. Dengannya akan digiring ke surga atau ke neraka. Dengannya makhluk terbagi menjadi mukmin dan kafir, dan di atasnya ditetapkan kiblat dan didirikan agama ini. Ia merupakan hak Allah atas seluruh hamba-hamba. Ia adalah kalimat Islam, kunci surga, negeri keselamatan. Ia adalah kalimat takwa dan pegangan yang sangat kokoh. Ia adalah kalimat ikhlas, syahadatul haq, dakwatul haq, wal bara'ah minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan. Dan dia merupakan nikmat yang sangat agung, anugerah dan karunia yang sangat berharga. Sufyan bin Uyainah berkata, "Ma an'amallahu ala abadin minal ibad ni'matan a'zam min an arrafahum la ilaha illallah." Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang paling besar kepada hamba-hambanya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kepada mereka la ilaha illallah. Pada hari kiamat, orang-orang pertama dan orang-orang yang terakhir akan ditanya tentangnya. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hingga ia ditanya tentang dua pertanyaan. Pertama, madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Kedua, wa madza ajabatumul mursalin? Apa jawaban atau sambutan kalian terhadap seruan para rasul? Jawaban pertama, dengan merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah ilman wa iqraran wa amalan. Dengan diilmui, diyakini, diakui dengan lisan dan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Jawaban yang kedua, dengan merealisasikan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dengan diilmui, diakui, tunduk dan taat kepadanya. Para pendengar rahimakumullah, keutamaan kalimat ini dan kedudukannya dalam agama ini melebihi apa yang disifatkan oleh orang-orang yang mensifati, dan melebihi apa yang diketahui oleh orang-orang yang mengetahui. Bahkan kalimat ini mempunyai keutamaan dan keistimewaan
keistimewaan yang tidak dapat diperkirakan oleh pikiran dan tidak dapat dibayangkan oleh khayalan. Lakin yanbaghi lil muslim ay ya'lama huna amron aziman wa maqaman jasiman. Akan tetapi hendaklah seorang muslim mengetahui di sini perkara yang besar dan maqam yang besar. Ia adalah inti dan asas perkara ini. Ala wa huwa anna li hadhil kalimah madlulan la budda min fahmihi wa ma'nan la budda min dabtihi. Yaitu bahwasanya kalimat ini mempunyai kandungan yang harus dipahami dan mempunyai makna yang harus dicermati. Sebab tidak akan bermanfaat berdasarkan ijma' para ulama mengucapkan kalimat ini tanpa memahami maknanya dan tanpa mengamalkan konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Dan sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi yang dapat memberikan syafaat ialah orang yang bersaksi dengan hak, bersaksi dengan tauhid, dan mereka meyakininya. Makna ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh ahli tafsir, illa man syahida billah ilaha illallah, kecuali orang-orang yang bersaksi la ilaha illallah dan mereka mengetahui atau meyakini dengan hati-hati mereka makna apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Sebab sebuah persaksian menuntut mengetahui apa yang dipersaksikannya. Jika persaksian didasari ketidaktahuan, maka itu bukan persaksian. Dan persaksian mengharuskan kejujuran, menuntut kejujuran, dan menuntut beramal dengannya. Dengan ini menjadi jelas bahwa mengilmui kalimat ini, mengamalkannya, dan jujur itu harus dilakukan. La budda fi hadhil kalimah minal ilmi biha ma'al amali wassidqi. Harus mengilmui kalimat ini, mengamalkannya, dan jujur. Dengan ilmu seorang hamba akan selamat dari jalan orang-orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Dengan amal ia akan selamat dari jalan orang-orang Yahudi yang berilmu namun tidak beramal. Dengan jujur ia akan selamat dari jalan orang-orang munafikin yang tidak menampakkan apa yang mereka sembunyikan. Dan dengan itu semua, yakni dengan ilmu, amal, dan jujur, ia termasuk orang yang berada di atas jalan Allah yang lurus. Minal ladzina an'amallahu alaihim, termasuk orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Para pendengar rahimakumullah, walhasil intinya la ilaha illallah tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang mengetahui kandungan maknanya, baik penafian maupun penetapan, meyakininya dan mengamalkannya. Adapun orang yang mengucapkannya dan mengamalkannya secara zahir tanpa meyakininya, maka dia adalah orang munafik. Dan orang yang mengucapkannya dan mengamalkan sesuatu yang bertentangan atau menyelisihinya seperti kesyirikan, fahuwal kafiru, maka dia orang kafir. Demikian pula orang yang mengucapkannya
lalu murtad dari agama Islam dengan mengingkari sesuatu dari konsekuensinya atau hak-haknya, maka kalimat ini tidak bermanfaat baginya walaupun dia mengucapkannya ribuan kali. Demikian pula orang yang mengucapkannya namun dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, seperti doa, menyembelih, nazar, istighosah, tawakal, inabah, berharap, takut, cinta, dan sebagainya. Maka barang siapa yang memalingkan sesuatu dari apa-apa yang tidak pantas ditujukan kecuali kepada Allah, berupa ibadah-ibadah, dia palingkan kepada selain Allah, fahuwa musyrikun billah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah yang Maha Agung, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Sebab ia tidak mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya, berupa tauhid dan ikhlas yang merupakan makna dan kandungan kalimat yang agung ini. Para pendengar rahimakumullah, adapun makna la ilaha illallah, la ma'buda haqqun illa ilahu wahid wa huwallahu wahdah la syarikalah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali ilah yang esa, yaitu Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ilah secara bahasa artinya al-ma'bud, yang disembah. La ilaha illallah artinya la ma'buda haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan hendaklah kalian menyembah Allah saja dan jauhilah tagut. Berdasarkan dua ayat ini, maka jelas bahwa makna al-ilah adalah al-ma'bud, sesuatu yang disembah. Dan la ilaha illallah maknanya adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata dan menjauhi ibadah kepada tagut. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah, maka mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadza la syai'un ujab. Surat Shad ayat 5. Apakah Muhammad menjadikan ilah-ilah itu sebagai ilah yang satu? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Kemudian kaum Hud pernah berkata kepada Nabi mereka Hud, tatkala ia berkata kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, maka mereka mengatakan ajitana lina'budallaha wahdah wa nadharu ma kana ya'budu abauna. Apakah engkau datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Surat Al-A'raf ayat 70. Mereka mengatakan demikian karena Hud menyeru mereka kepada la ilaha illallah. Mereka paham bahwasanya maksud la ilaha illallah adalah menafikan uluhiyah dari segala sesuatu selain Allah dan menetapkannya
hanya kepada Allah semata. Maka la ilaha illallah mencakup penafian dan penetapan. Menafikan ilahiyah dari segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah, baik para malaikat, para nabi, lebih-lebih lagi selain mereka, mereka bukan ilah. Mereka tidak berhak sedikit pun dari ibadah. Tidak pantas mereka disembah. Dan menetapkan ilahiyah hanya untuk Allah semata. Artinya, seorang hamba tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni, ia tidak punya keinginan atau maksud mempersembahkan satupun ibadah kepada selain Allah, yaitu ketergantungan hati yang mengharuskan keinginan hati atau maksud hati untuk mempersembahkan sesuatu dari macam-macam ibadah, seperti doa, menyembelih, nazar, dan yang lainnya. Para pendengar rahimakumullah, telah datang dalam Al-Quranul Karim nas-nas yang banyak sekali yang menjelaskan makna kalimat tauhid la ilaha illallah dan menerangkan maksudnya. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ilah kalian adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya secara murni. Kemudian firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Rabb yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tersebut, kalimat tauhid, sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepadanya, kepada kalimat tauhid. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat Yasin ayat 22 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seorang mukmin, Yasin. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak menyembah Rabb yang telah menciptakanku, dan kepadanyalah kalian semua akan dikembalikan. Atattakhidhu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkidhun. Apakah aku akan menyembah ilah-ilah selainnya jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan bagiku? Niscaya syafaat mereka tidak akan memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Inni idzan lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 11 sampai ayat 14. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan
untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut jika aku durhaka kepada Rabbku, aku akan ditimpa azab pada hari yang besar. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddini. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan mengikhlaskan agama saya untuknya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ghafir ayat 41 sampai ayat 43. Allah menceritakan tentang seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, bagaimana kalian ini? Aku menyeru kalian kepada keselamatan, tetapi kalian menyeru aku ke neraka. Tad'unani li akfura billahi wa usrika bihi ma laysa li bihi ilmun. Kalian menyuruhku agar aku kafir kepada Allah dan berbuat syirik kepadanya yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Padahal aku menyeru kalian, mengajak kalian kepada zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Sudah pasti bahwa apa yang kalian seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan permintaan apapun di dunia dan di akhirat. Wa anna maraddana ilallah wa annal musrifina hum ashabun nar. Dan sesungguhnya tempat kembali adalah kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas mereka itulah penghuni neraka. Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali, yang semua menjelaskan bahwasanya makna la ilaha illallah huwa al-bara'atu min ibadati ma siwallah minasyufa'a wal andad. Itu berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah berupa para pemberi syafaat dan tandingan-tandingan, wa ifradullahi wahdahu bil ibadah, dan mengesahkan Allah semata dalam ibadah. Inilah ya petunjuk dan agama yang hak yang dengannya Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Adapun ucapan seseorang la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, bahkan kerap ia memberikan bagian dari ibadahnya kepada selain Allah, baik itu doa, takut, menyembelih, nazar, dan yang lainnya dari macam-macam ibadah, fa inna hadza la yakfi al-abda, maka ucapannya ini tidak cukup baginya. Tidak cukup untuk menjadikan dirinya termasuk ahli la ilaha illallah, dan tidak akan bisa menyelamatkannya dari azab Allah pada hari kiamat. Para pendengar rahimakumullah, la ilaha illallah bukan sekedar nama yang tidak mempunyai makna, bukan sekedar ucapan yang tidak ada hakikatnya, atau bukan sekedar lafaz yang tidak ada kandungannya, sebagaimana anggapan sebagian orang yang meyakini bahwa tujuan terpenting darinya adalah mengucapkan kalimat ini tanpa meyakini sesuatu pun dari makna-maknanya di dalam hati, atau melafadzkannya, sekedar melafadzkannya tanpa perlu melaksanakan sedikit pun dari pokok-pokok dan bangunan-bangunannya. Tentu ini bukan tujuan kalimat yang agung ini. Akan tetapi kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah
nama yang mempunyai makna yang agung, ucapan yang mempunyai makna yang mulia, bahkan lebih mulia dari seluruh makna-makna. Yang inti dari maknanya sebagaimana telah kami jelaskan di atas, al-bara'atu min ibadati kulli ma siwallah, berlepas diri dari beribadah kepada segala sesuatu selain Allah, wal iqbal 'alallahi wahdah, dan hanya menghadap kepada Allah dengan tunduk, merendahkan diri, penuh rasa harap, inabah, kembali, tawakal, doa dan memohon. Fasahibu la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau pemilik la ilaha illallah, dia tidak meminta kecuali kepada Allah. Dia tidak istighosah kecuali kepadanya, dan dia tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Dia tidak berharap kepada selain Allah, tidak menyembelih kecuali untuk Allah, dan dia tidak memalingkan satupun ibadah kepada selain Allah. Dan dia mengingkari seluruh yang disembah selain Allah, berlepas diri dari itu semua dan hanya bersandar kepada Allah. Para pendengar rahimakumullah, sungguh telah ditegakkan dalam ayat kursi bukti-bukti yang terang, dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan tauhid, bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah semata, bukan selainnya. Wa annal mustahiqqa lil ibadah wahdah duna siwa huwallahu wahda al-qahhar, bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah semata yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, bukan selainnya. Dan sungguh telah datang penyebutan bukti-bukti ini di dalam ayat ini dengan begitu rapi. Bukti yang diikuti oleh bukti yang lain, dan hujjah yang diikuti oleh hujjah yang lain, hingga sempurna menjadi sebuah kesimpulan yang penuh berkah dan rangkaian tersendiri bagi bukti-bukti tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.